Halo teman-teman, kenalin nama aku Dahlia dengan NIM 415250100043. Di sini aku bakal ngejelasin program Python yang digunakan untuk mencari suatu node ke dalam graph menggunakan metode IDDSF. Nah, tujuan program sederhana ini kayak mencari apakah ada jalur A ke jalur E. Nah, biar lebih kebayang lagi nih, aku bakalan jelasin konsep dasarnya dulu biar biar keingat gitu, biar kebayang maksudnya. Nah, pertama kamu cari di tempat yang paling dekat dulu. Kalau belum ada, kamu cari sedikit lebih jauh lagi. Kalau masih belum ada lagi, kamu cari yang lebih jauh lagi. Nah, program itu tuh kayak gitu. Program ini tuh seperti itu. Nah, metode ini disebut IDDSF, yaitu pencarian yang dimulai dari dangkal lalu makin dalam secara bertahap. Nah, ke struktur datanya nih aku bakalan jelasin kayak si A punya punya dua jalur ke B dan ke C. Nah, lanjut lagi dari B ke C. Terus yang C lanjut lagi ke E. Nah, langsung aja kita masuk penjelasan ke programnya ya. Nah, di sini aku bakalan jelasin programnya. Nah, di sini yang paling pertama itu ada def, dls, grep, node, goal, sama div. Nah, fungsinya ini adalah fungsi pencari tapi ada batasnya. Nah, langkahnya itu yang pertama ada if, del sama dengan 0 dan end node sama dengan goal. Itu artinya kalau kita sudah tidak boleh melangkah lagi sama dengan div 0. Nah, dan dari posisi kita sekarang ada goal. Berarti kita berhasil menemukan tujuannya itu nih. Nah, terus ke if del kurang dari 0 itu artinya kita masih punya jatah langkah, jadi boleh lanjut mencari lagi gitu. Nah, lanjut lagi ke for neighbor in graph node. Nah, artinya dari node sekarang kita lihat semua jalur yang bisa dilewati. Contohnya itu dari A bisa ke B dan ke C. Lalu ada if dls graph neighbor goal depth kurang 1. Nah, artinya itu kayak kita pindah ke node berikutnya, depth dikurangi 1, lalu ulang proses pencariannya. Kalau di dalam sana ketemu goal, langsung ke true. Nah, ini arti dari return true gitu. Nah, kalau return false ini artinya semua jalur sudah dicoba tapi tidak bisa menemukan goalnya gitu. Lanjut lagi ke def iddfs grep start goal max dep. Nah, fungsi ini untuk mengatur strategi pencariannya. Terus for depth in range max max depth itu artinya kita mencoba depth dari 0, 1, 2, 3 sampai ke batas maksimalnya. Habis itu ke if dls grep start goal sama delp ini artinya kita 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 mulai dari kita mulai dari node A, cari ke goal dengan batas depth tertentu. Kalau ketemu berarti langsung berhenti. Tuh, kalau return false ini artinya sudah dicoba ke semua depth tapi goalnya nggak ditemukan. Nah, kalau graph ini, graph A, B, dan C ini artinya itu kayak bentuk K sama dengan node, terus value sama dengan tetangganya gitu. Terus kalau yang print IDDFS A sama 5 ini cari dari A ke E dengan batas maksimal dep 5 gitu. Terus ini kita ada true-nya itu maksudnya dari outputnya ya, ini sudah di run, artinya itu node E berhasil ditemukan. Ada jalur dari A ke E. Nah, jalurnya itu dari A, C, dan E gitu. Nah, terus abis itu aku bakalan jelasin proses kayak step by stepnya gitu, kayak proses nyatanya gitu. Nah, dep 0 itu hanya ngecek A, bukan ke E, yang artinya itu gagal. Nah, dep 1 itu dari A, B, dan C belum sampai ke E, ya gagal juga. Terus dep 2 itu ada A, C sama E itu artinya sudah ketemu ya. Nah, langsung berhentilah program itu. Nah,
Aku bakalan ngejelasin lagi nih, kayak kelebihan sama kekurangannya itu. Kelebihannya itu kayak hemat memori, terus tetap bisa menemukan solusinya, cocok untuk pencarian bertahap. Lalu kekurangannya itu kayak mengulang pencarian dari awal lebih lambat dibanding metode lainnya. Tidak ada pengecekan log gitu. Nah, kesimpulan kesimpulan akhirnya nih, program ini bekerja dengan cara mencoba pencarian dari yang paling dekat terlebih dahulu, lalu secara bertahap masuk ke dalam, dan hasilnya program berhasil menemukan not E dari A pada pendalaman kedua, sehingga outputnya itu yang dihasilkan true, yang artinya benar. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.